Jadi Sinarmas Group tuh sebenarnya we have 7 pillars. Oke, kalau terkait dengan bisnis data center tadi, nah berapa sih target kapasitas yang ingin dibangun dalam beberapa tahun ke depan, baik dari sisi megawatt mungkin atau dari segi timeline pengembangannya? Jadi enaknya Sinarmas tuh visinya itu besar sekali untuk Indonesia dan kita juga. Halo Sobat Samuel, berjumpa kembali dalam segmen eksklusif yaitu Vantage Point Samuel Sekuritas Indonesia bersama saya Prisa Sombodatu, di mana kali ini kita akan berbincang spesial bersama dengan sosok yang tentunya sangat sudah memahami begitu ya apa yang akan kita bahas, khususnya dari DSSA atau Dian Swastiatika Sentosa Tbk. Langsung saja Sobat Samuel kita sapa. Halo Pak Dani. Halo. Selamat datang di Vantage Point Samuel Sekuritas Indonesia. Thank you banget join. Bu Sasa. Iya, dan Pak Daniel ini adalah Direktur Investasi dari DSSA. Ya. Nah, yang banyak menjadi perhatian saat ini adalah DSSA itu kan terkenal sebenarnya core-nya itu adalah batubara, energi gitu ya. Bertransformasi ke sektor telekomunikasi khususnya digital infrastructure. Apa yang menjadi alasan utamanya? Ya, terima kasih sekali. Perkenalkan, nama saya Daniel Cahya. Saya Direktur Investasi, Corfin dan Investor Relation di DSS. Jadi hari ini nih mungkin kita mau share sedikit tentang bisnis structure dan bisnis modelnya DSS, karena mungkin kita belum terlalu sering menjelaskan ke publik sebenarnya apa sih bisnis DSS itu. Jadi untuk DSS kita kan part of Sinarmas Group ya. Jadi Sinarmas Group tuh sebenarnya we have 7 pillars. Dan DSS itu merupakan salah satu entitas yang bergerak di pilar-pilarnya Sinarmas Group. Pilar kita itu khususnya adalah energi dan infrastructure dan communication dan teknologi. Jadi kita itu bergerak di 2 bisnis lini di sana. Dan DSS tuh dulu historically, terutama di tahun 2025, kita itu banyak pendapatan itu dari our coal mining business, yaitu GEMS. Jadi pendapatan kita sekitar 3 billion dan itu merupakan salah satu kontribusi pendapatan yang sangat besar untuk DSS. Di mana tahun-tahun ke depannya, karena DSS sudah melakukan investasi yang sangat signifikan di bisnis-bisnis energi, infrastructure dan juga communication dan teknologi, kayaknya ke depan nih kita bakal melakukan apa tadi katanya? Transformasi ya kayaknya ya nih ya. Jadi kita akan transformasi, lebih banyak pendapatan kita coming from the communication business. Lebih banyak, berarti kalau dulu mungkin call-nya itu berapa persen, nanti berapa kalau misalnya dari digital infrastructure? Ya, jadi DSS tuh kita tuh punya visi, di mana dalam 3 tahun, sebenarnya udah sisa 3 tahun lagi nih, 2029. Kita itu pendapatan kita akan 50% dari coal dan 50% itu dari bisnis-bisnis yang non-coal. Jadi itu merupakan proses sustainability kita, proses growing dari bisnis kita. Bukan artinya pendapatan coal kita akan berkurang, tapi pendapatan yang lain, bisnis yang lain akan bertumbuh. Jadi di sini kita juga hari ini kita mau show sedikit sebenarnya apa sih yang DSS lakuin di bisnis-bisnis DSS yang lain. Oke, ditahan dulu kalau begitu ya. Saya ini menanyakan terkait dengan pertimbangan utama nih. Mungkin dari Sobat Samuel juga banyak yang bertanya-tanya kenapa sih pertimbangan utama kalau memang coal tadi itu kan sebenarnya sangat signifikan ya, dan masih sampai saat ini begitu ya. Kenapa terjadi pergeseran ke sektor lain dan kenapa harus digital infrastructure atau telekomunikasi bukan sektor yang lain gitu? Ya, jadi mungkin di sini kita mau kasih lihat dulu sebenarnya DSS business line itu ada apa aja sih. Jadi untuk yang pertama, DSSA itu kita ada bisnis mining. Itu adalah bread and butter kita dan ini adalah yang kontribusi terbesar saat ini seperti Bu Sasa tadi informasikan. Tapi kita ada other segment loh sebenarnya. Kita ada new and renewable energy yang kita lagi kembangkan. Kita ada digital infra dan teknologi. Kita ada chemicals dan kita ada juga investment. Untuk new dan renewable energy, kita itu ada partnership
untuk geothermal, di mana kita akan membangun base load untuk Indonesia, untuk geothermal yang lebih besar. Untuk digital infra, wah kita nih banyak sekali di sini ada perusahaan-perusahaan yang kita sudah investasi dan kita grow dan kita operate. Contohnya adalah Mora Republic, di mana dengan ticker Mora. Juga ada SM Plus, ASICS, Dana, Video, dan yang terakhir yang baru kita corporate action juga kita melakukan pembelian atas Excel Smart, di mana tikkernya Excel. Dengan itu kita harapkan bisnis line DSS nih makin kuat ke depannya sehingga transformasi kita berjalan lebih lancar. Oh, sebenarnya bukan hanya infrastruktur digital ya, tetapi juga ada tadi renewable energy dan lain sebagainya. Oke, terkait TXCL saat ini kan kepemilikan perusahaan masih sekitar 25%, benar ya? Dan ditambah sekitar 10% melalui Sinarmas. Apakah kedepannya ada rencana untuk menambah kepemilikan? Karena tadi kan ada peluang ke depan jadinya 50-50 ya, antara coal kemudian dengan sektor yang lain. Ya. Jadi kalau untuk corporate action depan mungkin kita masih belum bisa share ya saat ini ya. Karena ini kan adalah untuk cerita yang ke depan. Tapi kita harapkan kita kan melakukan investasi kepada Excel. Kita harapkan ke depan juga kita punya opportunity yang sama untuk menginvest aset yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Oke, apakah bisa dikatakan bahwa memang banyak keputusan dari DSSA bagian dari strategi grup dari Sinarmasnya? Ya, jadi mungkin hari ini kita mau menyampaikan juga nih. Jadi sebenarnya apa sih big picture-nya dari DSS dan apa yang kita mau lakukan ke depan. Jadi ini mungkin saya siapin sedikit slide nih. Dan ini kita ke depannya sebenarnya kita itu di DSS sedang membangun perusahaan AI infrastructure yang mungkin terlengkap dan terbesar di Indonesia. Oh, itu arahnya justru ya? Yes, itu arahnya. Jadi sebenarnya apa sih itu sebenarnya AI infrastructure? Apa sih AI, ya kan? Jadi mungkin orang selalu dengar ya, itu tagline AI, dan lain-lain. Mungkin DSS mungkin ikut-ikutan aja atau pertanyaan apa sih Indonesia buat apa sih ikut AI? Tapi kalau untuk DSS sendiri sebenarnya ini adalah bisnis core kita yang merupakan part of AI development. Jadi kita tuh bukan kita bukan sengaja invest perusahaan ini dan dan kita mau ikut-ikutan AI trend. Tapi ini sudah investasi yang kita lakukan even 10 tahun yang lalu. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling bawah ya, yang core dan infrastructure. Ini adalah yang tadi Mbak Sasa bilang, ini bread dan butter kita. Sekitar 90% saat ini pendapatan kita itu coming from games, di mana itu merupakan core infrastructure dari AI development dan AI yang saat ini terjadi. Bagaimana peluang dari AI development ke depan dan mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini Sobat Samuel juga mungkin melihat begitu ya, AI ini tumbuh sangat pesat, tetapi apa yang membuat DSSA begitu yakin akan peluang AI development ini sendiri? Ya, kita cukup yakin karena we kind of have the full stack yang kita bisa main di Indonesia ya. Mungkin kalau saya teruskan untuk layer kedua, kita itu punya data center dan kita punya seluruh connectivity. Dari sky kita punya satelit, dari laut kita punya submarine, dan untuk fiber to the home dari yang ground. Jadi dan kita juga sedang membangun data center dengan brand SM Plus di Indonesia. Dan kita cukup berhasil untuk mendapatkan fully connected capacity untuk data center kita. Jadi we are very happy, data center kita yang di Kuningan kita akan sudah fully off take dan akan mulai operasional pada Oktober ini. Jadi we are very extremely happy. Dan terakhir mungkin kita dan mungkin untuk layer yang berikutnya adalah cloud dan computing, models dan software. Kita rasa mungkin Indonesia itu sedikit susah karena investasinya di luar negeri mungkin sedikit lebih besar. Mereka punya large language model yang jauh lebih bagus dan di Indonesia belum mulai investmentnya. Mungkin kita tidak akan fokus ke bagian sana. Tapi untuk AI application sendiri, DSS tuh sebenarnya kita tuh punya banyak sekali partnership untuk kita fokus ke application dan nanti ke depan marketnya. Contohnya kita itu punya partnership dengan ASICS. ASICS itu dengan China Mobile. Jadi kita mau membantu telco untuk melakukan AI development yang sudah dilakukan di China dan di negara-negara lainnya seperti Hong Kong dan lain-lain.
Kita juga punya partnership dengan iFlyTech untuk menggunakan brand BTS untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Jadi DSS tuh sebenarnya kita tuh banyak sekali partnership dengan strategic partner kita yang kita have a very good relationship with untuk kita develop AI stack ini. Dan ini merupakan kita harap jadi salah satu perusahaan AI infrastructure yang bisa dibangun di Indonesia untuk Indonesia juga. Amin. Dan ekosistemnya itu kayaknya sudah mulai terintegrasi gitu ya dari DSSA sendiri. Nah, bagaimana dengan progres integrasi antara kan ada Mora nih, kemudian tadi MyRepublic ada KETR dan juga ada EXCL yang terbaru. Apakah sudah mulai terlihat sinergi yang diharapkan misalnya cross-selling atau ya tadi penggunaan dari data center itu nantinya bersama-sama atau seperti apa? Ya. Jadi itu bagus sekali ya, karena sebenarnya DSS tuh tahun 2025 dan 2026 kita itu banyak sekali competition. Salah satunya adalah tadi yang dibilang adalah merger antara MyRepublic dan Mora. Dimana dengan merger itu kita menjadi PT namanya PT Ekamas Mora Republic, dimana tickernya adalah Mora. Jadi itu adalah PT yang sedang merger dan mereka sedang melakukan realization of synerginya. Kita lihat cukup banyak sinerginya karena Mora itu adalah player submarine. Mereka mempunyai backbone terbesar di Indonesia, second after the government of course. Dan MyRepublic itu sangat kuat di fiber to the home, di mana kita itu saat ini mempunyai kalau nggak salah 2,6 juta home pass, 2,6 juta subscriber untuk FTTH, dan akhir tahun kita akan menyentuh kira-kira 4 juta subscriber. Dan 4 juta subscriber tuh untuk konteks mungkin itu bisa dibilang itu 25% dari internet Indonesia itu melalui network Moratel dan MyRepublic ini dengan orang 25% dari internet Indonesia menggunakan network ini. Oh. Jadi size-nya itu besar sekali. Ada target untuk menaikkan? Yes, of course kita target menaikkan ya, karena tahun ini aja kita grow tuh dari almost double, jadi 2,2 million. Di akhir 2025 kita akan target menyentuh 4 juta di 2026. Jadi ini adalah growth terbesar dari digital infra kita. Apa strategi-strategi yang dilakukan? Karena kan kompetitor juga pasti melakukan hal serupa begitu ya. Apa strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Ya, kenapa kita grow-nya sangat cepat ya, dan ini bisa dilakukan di DSS karena kita punya infrastrukturnya sebenarnya. Oke, itu Karena bulannya tadi. yes, we have invested into the infra. Mungkin kalau yang lain mungkin mereka punya mereka bisa lakukan sales yang sangat bagus, yang sangat luar biasa dengan branding marketing luar biasa. Tapi kalau kita mungkin kita punya infranya, jadi kita tuh bisa menyediakan service, menyediakan speed karena kita bisa menyediakan connectivity-nya, kita bisa menyediakan juga service-nya, dan kita bisa menyediakan speed-nya untuk seluruh fiber to the home service. Luar biasa ya. Oke, kalau terkait dengan bisnis data center tadi, nah berapa sih target kapasitas yang ingin dibangun dalam beberapa tahun ke depan, baik dari sisi megawatt mungkin atau dari segi timeline pengembangannya? Iya, jadi untuk data center ini sebenarnya bisnis yang saat ini lagi hot sekali ya di market ini ya. Jadi mungkin di Indonesia belum, tapi kita rasa bulan-bulan ini, tahun-tahun ini akan muncul lebih banyak informasi lagi. Jadi untuk kita sendiri, kita saat ini kita mempunyai 40 megawatt fully contracted data center, di mana 10 megawatt adalah edge, ini untuk membangun telco data center, 10 lagi itu adalah tier 3 data center, dan 20 megawatt itu adalah tier 4 data center, di mana itu adalah AI ready. Lokasinya adalah di Kuningan. Kita harapkan ini merupakan data center AI ready sebenarnya. Jadi artinya off-takernya adalah player-player yang menggunakan AI. Kita sudah tidak main storage lagi, kita langsung main inference, kita langsung main AI. Oke, seberapa ya melihat apa yang dilakukan oleh DSSA kan begitu yakin ya dengan prospek ini di masa mendatang. Sebenarnya boleh nggak sih dikasih sharing gambaran juga kenapa
begitu yakin dengan AI, banyak ya yang merasa bahwa ini sangat prospektif ke depan, tetapi tidak sampai terjun seperti DSSA untuk mengembangkan soal AI infrastructure ini tadi. Iya, karena sebenarnya ini AI infrastructure ini sebenarnya kita invest itu tidak baru sekarang ya. Ya, udah dari lama. Iya, udah dari lama, mungkin udah dari hampir 10 tahun lalu. Tapi mungkin dulu itu belum ada yang menggabungkan itu semua. Jadi contohnya kalau kita perlu energi, kan kita perlu energi untuk buat pabrik. Atau kita perlu internet untuk kita melakukan commerce dengan orang luar. Atau kita untuk ekspor, kita memerlukan connectivity email, connectivity WhatsApp, dan lain-lain. Tapi kalau dari kita sendiri secara DSS, kita sudah melakukan investasi untuk infrastrukturnya. Dan AI yang kita masuk itu kita tidak membangun large language model, kita belum sampai ke sana. Tapi yang kita fokus adalah kita mempunyai layer-layer infrastrukturnya untuk perkembangan AI ke depannya. Oke. Jadi kalau Indonesia nanti perkembangan AI-nya sudah besar, sudah pasti mereka akan menggunakan infrastrukturnya itu adalah DSS. Itu jadi yang kita harap DSS bisa berkembang bersama-sama dengan teknologi, dengan improvement dari edukasi, dengan improvement dari pengetahuan AI ke depannya di Indonesia. Meskipun ini investasinya sudah lama dan juga khusus untuk yang data center tadi akan segera beroperasi ya di tahun 2026 ini. Dan kalau berbicara mengenai AI kan itu jangka panjang. Sebenarnya sekarang pun sudah bisa menjadi mesin pertumbuhan untuk DSSA sendiri ya. Iya. Harus menunggu nanti gitu. Iya, benar. Jadi wah, ini hasilnya mungkin ini ada angka-angka yang kita sampaikan juga di sini ya. Jadi sampai saat ini DSS tuh kira-kira kita sudah invest sebesar 2,8 billion US dollar. Jadi itu mungkin sekitar 50 triliun untuk investasi ini. Dan hasilnya mungkin di 2026 nih akan mulai kelihatan nih akhirnya ya kan, karena kan orang pada bilang DSS tuh call only. Tapi di akhir tahun ini kita rasa karena dengan konsolidasi Moratel ke dalam Mora Republic ke dalam DSS, kita rasa tahun ini EBITDA contribution kita akan 60% dari coal mining dan 40% dari non-coal. Kedepannya kita harapkan bukan EBITDA-nya nih, nanti revenue-nya sebenarnya yang bisa 50-50. Oke. Perlahan tapi pasti. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi berbicara mengenai angka investasinya, misalnya DSSA atau Pak Daniel bangun besok pagi gitu ya, tiba-tiba mendapatkan pendanaan 100 triliun gitu, kira-kira akan dialokasikan ke sektor mana lagi? Apakah mungkin masih seputar telekomunikasi, digital infrastructure, atau sebenarnya DSS itu juga memandang ada sektor lain nih, karena kan tadi selain call ada yang non call juga ya? Ya, mungkin 100 triliun itu terlalu besar ya. Iya, karena mungkin kalau ada 100 triliun sih mungkin kita taruh di bank. Terus dari interestnya aja udah cukup kan. Tapi targetnya DSS sendiri, kita grow ke depan, kita masih belum bisnis kita untuk yang digital infra itu kita belum mature. Oke. Kita masih ada investasi yang masih harus kita lakukan supaya kita support growth-nya dan mereka bisa menghasilkan lebih cepat lagi. Jadi kita akan melakukan investasi kepada digital infra kita, dan kita punya aspirasi juga untuk kita grow termasuk data center. Untuk lebih besar lagi, dan investment data center itu ternyata sangat besar ya. Kedua, kita itu juga ada partnership dengan FirstGen, di mana kita itu mau mengembangkan renewable geothermal di Indonesia. Kenapa geothermal dan kenapa Indonesia? Karena kita rasa DSS itu kita spesialis baseload. Kita mau menyediakan energi yang sama untuk satu Indonesia. Jadi maksudnya sama apa? Energinya itu tidak naik turun. Seperti contohnya kalau kita pakai solar PV itu kan pas ada matahari doang ya. Kalau geothermal itu panasnya adalah terus sama. Jadi kita DSS itu kita sangat fokus kepada bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan baseload. Perkembangannya sejauh ini untuk yang geothermal seperti apa? Jadi ini ada beberapa kabar bagus juga. Dengan partnership ini saat ini kita punya 7 lokasi untuk IPP-nya, dan saat ini adalah kita sedang melakukan pengembangan. Kita harapkan kedepannya ini bisa berkembang, dan mungkin 2029 ini baru bisa terjadi COD pertama kita,
dan kita harapkan ini kita bisa menjadikan new source of revenue untuk Indonesia. Jadi selain coal tadi ada digital infrastructure, ada geothermal, renewable energy gitu ya. Iya. Ada apa lagi? Kayaknya itu aja udah cukup deh. Itu menjadi fokus dulu ya. Iya. Kapan manajemen nih memperkirakan kontribusi pendapatan atau laba dari bisnis telekomunikasi ini, ataupun dari mungkin fokusnya lebih ke telekomunikasi dulu dibanding geothermal ya, dapat melampaui kontribusi dari bisnis batu bara, itu mungkin nggak ya? Wah, itu kayaknya itu yang kita harapkan, dan itu kita sebagai manajemen perusahaan investasi DSS, itu adalah fokus kita secara manajemen. Jadi kita itu punya target ya. Jadi kalau kita kan pendapatannya sekitar 40 triliun ya. Ini jadi pendapatan yang sangat besar lah untuk di Indonesia dan marginnya sekitar 20%. Jadi setiap tahun kita menghasilkan 7-10 triliun dari coal kita. Kita harapkan tuh di 2029, di mana itu ada 5-year target kita, itu kita bisa coal-nya itu sama non-coal itu 50-50. Ya kan, akan dibantu terutama 2029. Oh, cepat juga ya. Sebentar lagi. Jadi dengan itu kita harapkan akan jauh lebih besar pendapatan dari non-coal kita, terutama digital infra. Ini target yang sangat berat ya sebenarnya untuk manajemen DSS, karena Kenapa dibilang berat? Kan tadi yakin sekali nih Pak Dani. iya, tapi ini adalah benar-benar transformasi yang luar biasa, Signifikan ya? signifikan untuk DSS. Mungkin saya udah 10 tahun, hampir 15 tahun sebenarnya sih di DSS ya. Jadi mungkin ceritanya dulu tuh kalau kita mau bank financing 10 miliar. Wah, itu kayaknya sangat big accomplishment untuk DSS. Karena memang pendapatan kita dulu tuh kecil sekali 15 tahun lalu. 15 tahun lalu, oke. 2012. Yes, 12, 13 itu pas saya masuk. Tapi sekarang kalau kita lihat tuh kita mendapatkan hutang. Wah, hutangnya tiba-tiba udah dapat 1 triliun, 4 triliun, 5 triliun. Jadi multiplication-nya nih untuk DSS nih menjadi dari perusahaan yang dulu mungkin masih sangat kecil, bisnisnya masih sangat limited, dan saat ini sudah cukup besar. Dan kedepannya ini DSS belum mature. Pada saat mature ini akan menjadi, kita harapkan perusahaan yang benar-benar efek secara signifikan untuk Indonesia. Dan DSS itu merupakan kita perusahaan yang consistently melakukan investasi. Iya, terlihat tuh tadi dari yang infrastruktur AI mungkin belum banyak yang ngomongin gitu ya, udah mulai dibangun tuh dari katanya tadi 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Yes, jadi kita itu since 2024 kita consistently setiap tahun kita tuh capex sekitar 500 sampai 600 juta US, sekitar 10 triliun. Di mana 2026 kita sekitar 13 triliun, di mana utamanya kita spend ke digital infra. Jadi ini kita mungkin ngomongnya angkanya terlalu sizeable-nya cukup besar ya, tapi ini memang dilakukan oleh DSSA, makanya grow-nya itu sangat signifikan. Oke, grow-nya itu sangat signifikan. Jadi kalau dibilang yakinkan saya, kemudian Sobat Samuel, sekali lagi, mengapa transformasi dari batubara ke telekomunikasi merupakan perubahan yang cukup signifikan tapi berani diambil oleh DSSA? Ya, karena grow-nya dirasa akan cukup signifikan untuk jangka panjang. Ya, benar. Oke. Tantangannya apa? Tantangannya ini banyak sekali ya. Karena ini kan kita, MyRepublic adalah kita menjual ke public, ke market di mana saingannya juga cukup besar. Tapi ya kalau dari kita percaya karena kita punya infrastruktur yang kuat, kita punya tim yang sangat kuat, kita punya CEO yang luar biasa. Jadi DSSA itu kita tuh punya banyak sekali CEO. Mungkin CEO kita ada sekitar 25-30 CEO. Dan mereka bekerja untuk bisnis-bisnisnya masing-masing. Jadi kita selalu mendukung sebagai head office, mendukung CEO-CEO kita untuk mereka bisa perform sesuai functionnya masing-masing. Untuk dari visi dari grup kita sendiri, kita itu kan mempunyai visi, kita mau menyediakan akses internet dan connectivity untuk seluruh Indonesia. Jadi kita harapkan ini menjadi sangat positif karena kita percaya ini internet, ini connectivity, ini adalah salah satu yang bisa melipatkan hasil. Progresnya kalau untuk seluruh Indonesia sejauh ini sudah seperti apa? Oh, nanti mungkin bisa lihat mapnya ada di website kita. Kita itu sudah mengakses seluruh pulau di Indonesia, termasuk Papua, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Dan kita juga tahun ini kita memenangkan FWA
untuk lokasi yang Sumatera dan Kalimantan, dan kita sudah memasang BTS connectivity kita untuk menyediakan internet dari FWA produk kita. Berarti sudah tercapai dong? Apanya? Berarti sudah tercapai dong tadi? Ini baru dipasang, tapi iya. orang belum sedang dicoba improve untuk pemakaiannya. Oke, nah melihat kebutuhan capex ya yang bisa dikatakan cukup besar untuk ekspansi bisnis baik itu telekomunikasi, kemudian tadi yang geothermal pengembangannya dimulai 2029 gitu ya. Apakah ke depan ada rencana corporate action misalnya mungkin meskipun sudah banyak dilakukan di tahun 2024-2025 kemarin, like isu obligasi atau yang lain Pak Daniel? Ya, mungkin corporate action DSS itu termasuk perusahaan yang kita diaudit setiap 3 bulan ya, karena corporate actionnya tidak pernah stop. Tidak pernah stop, iya. Tapi mungkin yang saya mau share saat ini, DSS itu kita tuh kondisinya saat ini sangat sehat lah. Mungkin kan kalau kita perlu spend capex kan mungkin orang debt-nya besar atau apa. Tapi saat ini debt equity ratio DSS itu cuma sekitar 0,6 kali. Jadi mungkin normalnya itu sekitar 3-4 kali, mungkin kita masih di 0,6 ya. Jadi cukup jauh lah dari yang normal gitu Iya, ya. jadi untuk DSS kita masih bisa grow secara signifikan lah kita harapkan untuk kedepannya, karena keperluan capex-nya juga cukup besar ya. Dan kita itu double A rated by Pevindo, termasuk salah satu perusahaan yang ratingnya terbaik di Indonesia. Dan kita sebagai, karena saya kan tim investment, jadi untuk role saya juga untuk setiap investasi kita harus review ya. Jadi kita make sure ada monetization along the way, dan kita juga berhati-hati untuk penggunaan dananya sehingga digunakan secara efisien di bisnis yang bisa menghasilkan. Oke. Yes. Yang paling banyak di perbincangan saat ini kan juga dinamika global gitu ya. Seberapa mengaruh ke bisnis-bisnis dari DSSA sendiri? Yes, mungkin kalau global yang terjadi adalah spending capex kan meningkat secara signifikan, dan itu sudah terjadi juga di DSS ya. Spending capex kita mengikuti tren, karena tren infrastruktur sedang meningkat sehingga kita juga meningkat. Tapi mungkin yang lebih menarik adalah tren-tren di Indonesia ya, karena kita harapkan kemampuan untuk middle income terus meningkat, terus kuat, sehingga mereka bisa menggunakan service digital infrastructure ini, karena itu adalah key-nya. Karena DSS ini, infrastruktur ini kita bangunnya itu di Indonesia, untuk Indonesia, sehingga kita harapkan penggunanya itu terus bertambah, middle income kita bertambah banyak, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Terakhir nih Pak Daniel, kira-kira apa pesan-pesan mungkin untuk Sobat Samuel, para investor dimanapun berada terkait dengan DSSA? Oke, jadi mungkin ini adalah salah satu podcast pertama ya yang Direktur DSSA itu lakukan. Jadi kita harap ini bisa diterima dengan baik. Moga-moga banyak view-nya juga untuk Samuel Sekuritas semakin sukses. Terima kasih. Oke, dan segala rencana-rencana dari Samuel dan juga DSSA ke depan ini bisa tercapai begitu ya, target-target tadi, dan juga mungkin laporan keuangan dari DSSA di akhir tahun nanti sesuai dengan target ya Pak? Yes, jadi kita harapkan akhir tahun bisa sesuai target, tapi mungkin karena kan kita baru melakukan mergernya itu di bulan April, mungkin kita belum realize full year. Kita harapkan result yang dihasilkan tahun ini untuk DSSA semuanya baik, karena manajemen kita sangat fokus untuk mengerjakan bisnis-bisnis visi-visinya pilar Sinarmas ini loh. Jadi enaknya Sinarmas tuh visinya itu besar sekali untuk Indonesia, dan kita juga benar-benar melakukan ini untuk infrastruktur untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, sukses selalu untuk DSSA dan juga Pak Daniel. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, sehat semua. Nah Sobat Samuel, demikian perbincangan kita bersama dengan Pak Daniel, Direktur Investasi dari DSSA. Semoga bisa menambah perspektif dari Sobat Samuel dimanapun berada. Namun sebagai pengingat, seluruh pembahasan dalam podcast ini bersifat informatif dan bukan merupakan ajakan untuk melakukan pembelian, efek tertentu. Dan keputusan investasi kami kembalikan masing-masing ke Sobat Samuel. Dan jangan lupa percayakan portofolio investasi Anda bersama Star by Samuel Sekuritas Indonesia, dan bisa langsung kalian download di App Store, Google Play, dan juga App Gallery. Saya Prisa Mudatu pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu bijak berinvestasi dan update insight Anda hanya di sosial media kami. Jangan lupa follow dan juga subscribe.
Bye-bye. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Kita harus semangat dengan menyumbang sarang burung dari Real. Sarang burung walet nih Pak. Cobain Pak.